Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami memberikan kembali salah satu dari tata tertib Jumat. Bila Bapak Khatib naik di atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, tidak seorang pun diperkenankan berkata-kata dan bersikap tidak sopan atau sia-sia. Ingatlah peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man lagha fala jumu'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya, maka ia tidak akan mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga kita mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil Islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Ma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwalah yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki, baik dunia maupun akhirat. Di dalam Al-Quran, hikayat seputar penciptaan manusia pertama, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, sampai beliau diturunkan ke bumi, disebutkan secara berulang-ulang oleh Allah pada surah yang berbeda. Bahkan diceritakan secara rinci bagaimana iblis menolak perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam alaihissalam. Juga bagaimana akhirnya Nabiullah Adam alaihissalam terbujuk dan ikut terusir dari surga. Berulang-ulang kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, sama sekali bukan tanpa maksud dan tujuan. Demikian pula bukan Allah karena kekurangan bahan cerita, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan ajaran Islam. Tapi ditampilkannya riwayat tersebut secara berulang-ulang, tidak lain agar kita manusia, khususnya umat Islam, benar-benar mau menghayati dan menjadikan sebagai pelajaran atau ibrah yang berharga. Hal ini dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam potongan ayat 13 surah Ali Imran yang berbunyi, inna fi dzalika la'ibrah liulil absar. Artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki mata hati. Jemaah Jumat rahimakumullah, melalui peristiwa ini Allah ingin menunjukkan kepada kita, kaum muslimin khususnya, tentang dua sifat perusak yang sewaktu-waktu bisa menghancurkan kehidupan seseorang maupun masyarakat secara luas. Sifat yang pertama adalah sombong. Sifat inilah yang sejak pertama ada pada diri iblis. Ketika ia diperintahkan untuk sujud kepada Adam alaihissalam, ia menolak, bahkan dengan sangat angkuh dan sombong ia berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripadanya. Engkau diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Orang yang sombong, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, bukanlah mereka yang selalu berpakaian bagus dan mewah, tetapi yang dimaksud orang yang sombong di sini adalah mereka yang menolak kebenaran, melihat dirinya lebih mulia, lebih terhormat, sementara memandang orang lain lebih rendah dari dirinya. Sebuah persaudaraan, sebuah persahabatan akan berantakan jika salah satu di antara keduanya dihinggapi sifat sombong. Bahkan sebuah komunitas atau sebuah negara sekalipun akan kacau jika pemimpinnya selalu merasa lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan dengan rakyat yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang sudah terjangkiti sifat sombong dan angkuh akan sulit sekali menerima saran dan nasihat, apalagi kritik dari orang yang dipimpinnya. Ia selalu merasa paling hebat, paling benar, paling berjasa, dan paling segala-galanya. Perasaan inilah yang pernah dihinggapi oleh kedua pemimpin Fir'aun dan Namrus. Dua pemimpin yang tiran, yang diktator. Hukum seolah ada di telunjuk mereka dan keputusan ada di mulut mereka. Apapun yang mereka perintahkan, rakyat harus patuh dan taat tanpa ada pilihan yang lain. Jemaah rahimakumullah, karena demikian besar bahaya yang ditimbulkan, maka Allah mengancam tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang di hatinya memiliki sifat sombong walaupun sekelil dzarrah. La yadkhul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Jemaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, sifat yang diwariskan iblis yaitu sifat dengki. Sifat inilah yang menjerumuskan Qabil, keturunan pertama Nabi Adam alaihissalam, yang telah melakukan dosa dan pelanggaran pertama di atas muka bumi ini. Ia telah begitu juga membunuh adik kandungnya yaitu Habil karena kedengkian dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, sungguh tidak ada musibah yang paling besar, tidak ada racun yang lebih ganas dibandingkan dengan sifat dengki. Siapapun yang terjangkit penyakit ini, maka dijamin ia tidak pernah merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Setiap kali melihat orang lain mendapat kemuliaan, hatinya menjadi perih dan sakit. Setiap kali menyaksikan orang lain mendapatkan kebahagiaan, hatinya terasa terbakar dan teriris. Dan akibat yang paling mengerikan dari sifat dengki ini adalah dapat menyebabkan keimanan seseorang sudah perlahan akan hilang dari kalbunya, dan tak ubahnya seperti cairan yang menetes terus-menerus dari bejana yang bocor. Dan hal ini diumpamakan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak akan pernah bisa terkumpul pada seseorang jika keimanannya ada di dalamnya kedengkian. Kaum muslimin rahimakumullah, karena demikian buruk akibat yang ditimbulkan oleh sifat dengki ini, maka baginda Rasulullah SAW pernah menegaskan, jauhilah sifat dengki, karena sifatnya akan dapat menghilangkan kebaikan sebagaimana api melahat kayu bakar. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah ini, saya ingin menyampaikan sebuah dialog singkat antara iblis laknatullah dan Nabi Nuh alaihissalam. Saat Nabi Nuh alaihissalam menaiki perahunya, tiba-tiba beliau melihat iblis yang menyerupai orang tua. Lalu Nabi Nuh bertanya, mengapa engkau naik dalam kapal ini? Iblis menjawab, aku ingin memasang perangkap untuk para pengikutmu agar hati mereka selalu bersamaku walaupun jasad mereka bersamamu. Aku akan membinasakan manusia dengan 5 hal. 3 akan aku berikan kepadamu, dan 2 yang aku rahasiakan. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam agar beliau mengatakan kepada iblis supaya memberitahukan 2 perkara saja yang dirahasiakan, 3 perkara yang lainnya disimpan. Iblis menceritakan, wahai Nabiullah Nuh,
Dulu aku di surga, aku dengki kepada Nabiullah Adam sehingga aku dilaknat oleh Allah. Kemudian aku sombong serta merendahkan Nabiullah Adam, maka aku pun terusir dari surga. Kemudian aku bertekad untuk kedua sifat ini menjerumuskan kehidupan manusia di dunia. Demikian bahayanya kedua sifat ini, sehingga iblis menjadikan sebagai senjata paling jitu untuk menjerumuskan umat manusia ke lembah kehinaan dan lembah kehancuran. Hadirin rahimakumullah, semoga khutbah yang singkat ini mampu menggugah kita untuk senantiasa berhati-hati dan waspada terhadap perangkap yang telah dipasang oleh iblis untuk menjerumuskan kita semua, terutama melalui sifat buruk ini, yaitu sifat dengki dan sombong. Demikian khutbah hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa ayyum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa karrim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala syarafi 'abbadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah ar-rahmanur rahim. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis lam yakun minasajidin. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dhaib lahum al hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la